Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Aditya di sini. Di video kali ini saya akan membuat tentang full demo membedah daleman dari Storabot. Namun sebelum itu saya akan menunjukkan bagaimana alur hasil Messenger Store dari Storabot. Bagaimana sudah saya rekam dalam video. Jadi ini alurnya ya. Jadi pengunjung datang. Nah, kita bisa lihat koleksi produk seperti ini, atau kategori produk lainnya, atau harga promo. Kemudian kita bisa mencari produk-produk, mendisplay semua produk-produknya dengan Storabot. Kemudian ini info produk. Jadi responsif hasil dari Messenger Store-nya di handphone. Kemudian di versi terbaru ini ada form order ya, sehingga memudahkan customer untuk mengisi datanya. Jadi tidak takut salah format lagi seperti versi kita sebelumnya. Jadi kita banyak perombakan di Storabot kedua ini dan lebih memangkas prosesnya, jadi lebih cepat customer dari mulai melihat produk hingga mereka bertransaksi gitu. Oke, nah lalu bagaimana caranya membuat Messenger Store seperti itu dan apa saja sih yang ada di dalam Storabot ini? Oke, pertama kali Anda nanti akan memerlukan untuk mengkoneksikan akun Anda, akun Facebook Anda ke sini, kemudian menambahkan semua fanpage Anda di sini. Nah, jadi sehingga jadinya seperti ini ya, fanpage-nya. Nah, setelah fanpage ditambahkan, kita bisa mengisi data toko kita di About Store ini. Karena dari data toko ini itu akan menentukan ongkos kirimnya. Jadi jika bisnis Anda tentang online shop yang membutuhkan ongkos kirim, itu akan mempengaruhi dengan data store ini. Namun jika bisnis Anda seperti properti atau jasa atau produk digital, itu tidak perlu ongkos kirim. Anda nanti bisa setting ya. Nah, di sini ada identity. Nah, ada sampai kita mengisi data kota, data kecamatan, dan kode pos. Ini akan mempengaruhi ongkirnya, ongkos kirimnya. Kemudian data store sudah, kita lalu membuat produk di list produk di sini. Ada beberapa pilihan. Kita bisa tambahkan new item di sini untuk menambahkan produk. Nah, kemudian unique ID-nya, misalnya gamis 1 atau apa jika produk Anda gamis, sehingga memudahkan untuk nanti memanggil di messengernya. Nah, kemudian Anda isi stok, kemudian picture. Kita langsung lihat yang sudah jadi ya. Misalnya ini t-shirt. Nah, kita isi di sini. Jadi unique ID kita isi, nama, kemudian description. Sini stoknya berapa, kita upload gambar. Kemudian kita masukkan data. Oh ya, sebelumnya di menu setting nanti ada kita memasukkan pixel kita. Nah, jika kita sudah masukkan pixel, tinggal pilih ya. Nah, jadi orang-orang yang melihat produk kita itu akan terekam pixel. Nah, ini beratnya, kemudian stock weightingnya. Nah, kemudian jika ada produk promo, itu kita bisa menentukan promonya tanggal berapa sampai tanggal berapa, jam berapa. Ini jamnya jam berapa. Nah, kemudian diskon, misalnya diskon kuantitas. Jadi misalnya ada diskon 10% untuk pembelian 5 item misalnya. Nah, nanti ketika customer menambahkan keranjang sampai 5 item, itu otomatis harganya akan terpotong 10%. Jadi bukan harga normal lagi. Nah, kemudian di price ini kita bisa menambahkan, misalnya normal price-nya ini 130.000. Nah, kita bisa menambahkan misalnya harga promo price-nya berapa. Kemudian harga minimum sales price-nya berapa. Additional price in bargaining berapa. Minimum accepted bid price berapa. Nah, ini untuk apa? Ini untuk menentukan tawar harga secara otomatis ya. Nah, misalnya harga kita 130.000. Customer ingin nawar 120.000, boleh nggak gitu. Mereka tinggal ketik ya, bid terus 120.000 misalnya. Nah, nanti kita sudah atur ini, sistem akan menjawab tidak boleh
harga yang diizinkan adalah 125.000. Nah, seperti itu. Nanti Anda bisa tentukan di sini. Ada tutorialnya bagaimana untuk setting tawar harga ini. Nah, ini kategori produk dan properti. Nah, jadi salah satu yang terbaru di StoreAbot 2 ini adalah kita ada property stock. Nah, artinya apa? Misalnya teaser tadi ada misalnya selain size letter itu juga XL atau L, dan itu ada stoknya. Misalnya stoknya tinggal 5, yang kecil, yang medium tinggal 10. Atau kita bisa kasih warna biru, merah. Ini tinggal 10, tinggal 5 gitu. Jadi otomatis nanti ketika customer ingin order, stoknya itu akan berkurang ketika mereka menambahkan di keranjang gitu. Jika mereka nggak jadi belanja, nggak jadi order, itu stoknya akan kembali lagi. Jadi yang awalnya sudah berkurang 1, nanti akan kembali lagi 5 ketika mereka sudah nyatakan cancel untuk tidak beli. Oke, jadi itu kita setting produknya. Jadi sampai spesifik. Nah, lalu bagaimana jika kita jual properti atau kita jual yang tidak, jika kita jual seperti properti. Nah, di sini pun Anda bisa dengan custom menentukan ya. Anda bisa lihat contoh demo di halaman web kita storeabot.net. Di sini Anda bisa lihat demonya dari berbagai macam bisnis, kuliner, fashion, gamis, hijab. Anda bisa lihat contoh-contohnya di sana bagaimana. Nah, misalnya seperti properti ini, sesuaikan ya. Jadi nggak polanya nggak sama seperti kita beli gamis, beli baju, beli t-shirt. Jadi kita tambahkan keranjang langsung belanja, enggak. Nah, di sini misalnya booking, biaya booking fee-nya berapa gitu. Misalnya aja ini demonya ya. Harganya Anda bisa cantumkan di sini. Nah, misalnya kita booking. Nah, di sini pun formnya nanti juga bisa kita sesuaikan sendiri. Jadi nggak ada tambahkan keranjang. Kata-kata ini juga bisa kita atur sesuai dengan bisnis kita masing-masing ya. Oke, lanjut ke di sini. Nah, jadi jika Anda ambil paket platinum, itu Anda bisa buat banyak sekali fanpage dengan berbagai macam bisnis, dan Anda juga bisa invite sampai 15 orang tim admin untuk membantu mengurus Messenger Store Anda. Nah, kemudian di bagian setting ini About Store tadi sudah, terus di bank account kita tambahkan rekening kita, data rekening kita, kemudian ini bid price. Nah, kita tentukan yang tawar harga tadi ya. Untuk fanpage tertentu apakah tawar harganya otomatis atau enggak. Nah, jika enggak pakai tawar harga, Anda bisa abaikan bagian sini. Namun jika Anda pakai tawar harga, Anda bisa setting. Jika tadi sudah Anda setting, Anda di sini setting automatic reply. Namun jika Anda ingin manual balasnya, Anda bisa set manual reply, dan ini nanti bisa Anda handle di smart inbox untuk membalas chat-chat mereka. Nah, kemudian di bagian kurir ini untuk biaya pengiriman. Nah, jadi di sini ada customer address, must fill atau no need. Jadi seperti bisnis rent car, ini kita tidak memerlukan data alamat dari customer. Seperti jasa desain grafis, kita tidak memerlukannya. Nah, kalau kita pakai memerlukan seperti ini, misalnya kita reseller buku, kita klik di sini. Nah, ini akan muncul ekspedisi. Jadi kita misalnya cukup JNE aja deh gitu, ekspedisi kita bisa di sini JNE, dan ini pun reguler aja bisa. Dan kita support 10 ekspedisi pengiriman. Jika toko online Anda hanya support JNE layanan reguler, Anda tinggal pilih ini aja gitu. Kemudian di currency, jika Anda ingin menambahkan dolar gitu,
kemudian di default email, di default image. Jadi setiap Messenger Store itu adalah unik ya, punya karakter masing-masing. Jadi untuk hijab Anda bisa mulai gambarnya, Anda bisa ganti di sini. Untuk reseller buku, gambarnya Anda bisa ganti gambarnya gitu. Untuk tur wisata, Anda bisa ganti sesuaikan dengan karakter bisnis Anda sendiri. Oke, FAQ ini untuk pertanyaan untuk menunjukkan pertanyaan di sini ya. Jadi di menu, nah di pilihan ini FAQ nanti muncul di sini. Ketika mereka ingin melihat-lihat, Anda sudah siapkan jawabannya. Facebook Pixel, nah kita bisa menambahkan pixel kita, di mana bisa merekam masing-masing fanpage, masing-masing store. Nah, kabar bagus dan sebentar lagi akan jadi juga, kita sedang mengerjakan pixel conversion. Nah, jadi add to chart, purchase itu akan ada. Jadi enak sekali nanti kita bisa men-tracking orang-orang yang sudah beli, di mana mereka yang sudah purchase itu nanti kita bisa look select mereka, atau mereka yang add to chart itu bisa kita look select, kita cari mereka yang mirip. Nah, jadi benar-benar fungsi dari Messenger Store ini kita buat seperti web toko online. Seperti Anda berjualan di website seperti Shopify, seperti WooCommerce. Hanya bedanya ini ada di Facebook Messenger. Nah, jadi kita develop lengkap untuk kebutuhan promosi Anda, baik Anda menggunakan Facebook Ads atau enggak, kita memperhatikan itu. Nah, kemudian di form input ini juga Anda bisa setting ya. Misalnya Anda membutuhkan data-data tambahan seperti email. Nah, misalnya seperti ini, kita dapat request dari member beberapa waktu lalu, bagaimana jika bisnis saya adalah seminar gitu. Jadi saya membutuhkan kolom khusus untuk memasukkan email atau data-data. Misalnya Anda ingin tambahkan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, atau umur. Anda ingin menambahkan kolom-kolom khusus, itu ada di form input ini. Nah, kemudian begitu juga dengan language. Jadi kita kata-kata. Nah, jika kita lihat kata-kata untuk bisnis event dengan hijab atau dengan kuliner itu berbeda ya. Nah, misalnya dengan kuliner kita bisa ganti kata-kata saya pesan ini. Namun jika di fashion hijab misalnya, saya bisa ganti dengan ya saya pilih ini atau kata-kata lainnya. Jadi kata-kata itu bisa diganti, dan di form order pun juga bisa diganti sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Nah, jika di seminar register sekarang, Anda bisa sesuaikan. Jika di properti tadi saya booking ini, Anda bisa sesuaikan sendiri di menu language ini. Kita juga sudah sediakan tutorial lengkap step by stepnya, jadi Anda jangan khawatir untuk bingung cara men-settingnya. Oke, kemudian di notification. Nah, kita bisa set, jadi ada notifikasi reminder, jadi pengingat pembayaran diterima, produk terkirim, transaksi komplit, transaksi cancel, refund, shipping fee update, jadi ada perubahan biaya kirim, invalid payment slip image, jadi jika customer upload bukti pembayaran yang salah. Jadi Anda bisa setting kata-katanya. Namun jangan khawatir, kita juga sudah sediakan template kata-katanya, bakunya seperti apa. Nanti Anda bisa ubah sesuai dengan bisnis Anda masing-masing. Kemudian kita masukkan di bisnis kita. Nah, kita juga bisa set, misalnya pengingat pembayaran, kita mau mengingatkan mingguan atau harian bisa. Jadi misalnya maksimum pembayarannya adalah 3 hari. Maka setiap hari kita akan mengingatkan mereka untuk bayar gitu.
di mana kata-katanya sudah kita sesuaikan. Nah, kita juga sudah set masukkan data-datanya di sini. Oke, kemudian di teks kita bisa menambahkan apakah penjualan Anda ada teksnya atau enggak. Jika enggak, Anda bisa abaikan di sini. Kemudian berikutnya adalah Smart Inbox. Ini Anda bisa abaikan ya, dua ini ya, karena ini adalah tools lain di luar StoraBot. Jadi ada tools lain yang kita integrasikan di StoraBot, namun tidak termasuk StoraBot ya ini ya. Jadi StoraBot adalah ini Smart Inbox dan Facebook Page. Ini juga tidak termasuk StoraBot. Kita ada di Facebook Page. Nah, kemudian di General Chat. Oke, di Smart Inbox ini misalnya kita pilih fanpage-nya, kemudian kita replay ya. Kita balas, kita lihat di sini. Ada save replay, jadi template-template yang sudah kita simpan sebelumnya. Jadi misalnya tinggal kita klik di sini, itu langsung kebalas ya, langsung send reply. Nah, menariknya lagi yang terbaru adalah ada reply action. Di reply action kita bisa menambahkan fungsi-fungsi, misalnya customer tanya saya mau pesan makan. Ini juga sudah ada videonya di bagian tengah-tengah dari web storabot.net. Nah, misalnya pesan ini kita langsung pilih kategori makanan. Oke, send action. Nah, maka akan memunculkan semua yang kategori makanan muncul semua di sini. Oke, jadi dan ini ada banyak fungsi StoraBot yang bisa kita jawab ke mereka, dan kita bisa memanage semua fanpage dari satu dashboard StoraBot. Jadi Anda ataupun customer service Anda bisa mengecek langsung di sini. Dan StoraBot ini bisa juga Anda akses di dalam smartphone Anda. Oh ya, di user management ini adalah tempat Anda untuk menambahkan new user. Jadi karyawan Anda atau tim customer service Anda, jadi emailnya, username, password. Jadi di mana mereka nanti punya akses login satu-satu, dan jadi tidak perlu login jadi satu di dalam akun Anda. Artinya Anda buka StoraBot di sini, mereka juga bisa cek StoraBot di sana. Anda bisa invite melalui user management ini, dan di sini juga ada reportnya. Kita bisa mencari transaksi. Nah, kita juga bisa menampilkan transaksi, siapa saja yang transaksi ID-nya, kemudian mereka siapa saja, nama kliennya, dan ini PIC-nya. Jadi misalnya CS Anda namanya Ani. Nah, jadi ini dan yang menghandle transaksi itu, yang menyetujui transaksi itu. Nah, maka akan muncul Ani di sini. Misalnya CS Anda Budi yang menghandle transaksi dari ini, maka akan muncul Budi di sini ya. Nah, jadi Anda bisa melihat report berapa penjualan Anda dan siapa customer yang menghandle penjualan tersebut, yang mengapprove penjualan tersebut. Anda bisa lihat di bagian report. Dan di sini juga ada notifikasi, jadi ada berapa transaksi baru dan ada berapa chat gitu. Anda bisa cek di sini. Lalu bagaimana caranya mempromosikan StoraBot? Oke, pertanyaan bagus. Setelah kita mengoneksikan fanpage kita ke dalam StoraBot, maka akan muncul menu-menu StoraBot di dalam Messenger kita. Jadi seperti ini ya. Jadi daftar menu kami, dan akan menampilkan produk-produk yang sudah kita susun. Nah, lalu bagaimana cara mempromosikannya? Ini adalah link fanpage kita, dan sebenarnya ini namanya Super Resto ya. Jadi jika kita search di sini Super Resto, itu akan muncul gitu nama. Dan jika brand Anda diingat oleh customer Anda, mereka cukup ketikkan di kolom chatnya di Messenger mereka, itu akan muncul suggestion untuk ke fanpage Anda. Namun di luar itu, jika kita promosi,
yang kita promosi Messenger Store kita, linknya adalah seperti ini, m.me messenger / ini. Oke, nah ini sudah link messengernya. Jadi ketika mereka klik link ini, itu akan otomatis masuk ke sini. Jika mereka menggunakan handphone, mereka akan diarahkan untuk masuk membuka dengan aplikasi Messenger, sehingga bisa menampilkan menu-menu StoraBot Anda. Nah, jika misalnya seperti ini, kita sudah ada username ya, fanpage kita sudah bisa buat username seperti ini, jadi bukan hanya angka. Nah, jadi yang kita promosikan ini m.me Gamisco Indo. Jadi ketika klik link itu akan masuk. Jadi yang kita promosikan itu Messenger Store kita itu. Di mana kita promosikannya, terserah, kita bisa di Facebook. Kita bisa gunakan Facebook Ads, atau kita bisa tanpa iklan, kita bisa update status, kita bisa blast email, kita bisa blast WA, blast BBM, kita promosi bla 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 bla. Terus kunjungi Messenger Store saya di m.me/Gamisco Indo, atau cek koleksi gamis terbaru di m.me Gamisco Indo. Atau bisa di bio Instagram atau di Twitter, itu Anda bisa lakukan. Itu pertama. Jadi yang pertama adalah kita mempromosikan Messenger Store kita. Yang kedua, yang ini juga salah satu update terbaru dari StoraBot adalah kita promosikan link unik. Misalnya aja, nih ada produk keluaran baru nih, parfum ini. Jadi misalnya ini ya, kita mau mempromosikan ini. Nah, di sini akan muncul linknya. Jadi ada dua link Stora link. Jadi hanya link saja tanpa pixel, atau pixel link. Jadi ketika klik itu akan mengarah ke produk parfum ini. Nah, cara promosinya gimana? Sebagai contoh ini, misalnya kita balik lagi ke gamis ya. Jadi di sini tampil cantik di lebaran nanti dengan gamis syar'i. Jadi contohnya seperti ini ya. Kita jelaskan speknya, terus order sekarang di sini. Jadi ini adalah Stora link atau pixel link. Kita bisa bungkus dengan bitly ataupun shorten lainnya ya. Yang pasti ketika diklik itu akan langsung masuk ke produk tertentu. Dimana tidak perlu welcome message. Jadi tidak perlu seperti kita masuk ke Messenger Store, selamat datang, lihat koleksi belanja kami gitu. Nah, tidak perlu seperti ini. Anda bisa langsung masuk ke ini, ke produk khususnya. Oke, itu jika kita mempromosikan URL unik produk tertentu yang disebut Stora link ataupun pixel link. Oke, saya rasa cukup video demo StoraBot. Jika Anda bisa lanjutkan melihat di halaman web storabot.net ini. Oke, semoga bisa Anda makin sukses dengan adanya StoraBot ini. Semoga Anda makin banjir order. Semoga kerja CS Anda semakin ringan, hemat waktu, hemat biaya, dan closing lebih banyak dengan StoraBot. Semoga bisnis Anda makin sukses. Salam sukses untuk Anda dari saya Aditya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.